Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fasubhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Berjemaah yang dirahmati Allah, puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik, inayah dan maunah darinya jualah kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita pada kesempatan pagi hari ini, salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan zikir ta'lim kita ba'da subuh, sekaligus mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan, sekali lagi saya ingatkan, Nabi mengatakan man shalal fajra fi jamaah thumma qa'ada wa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu as-syamsu thumma yusalli rak'atain fakanat lahu ka ajri umratin aw hajjatin tamatin. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid dan kemudian dia tetap duduk di dalam masjid itu sampai matahari terbit, dan ketika menunggu matahari terbit dia melakukan zikir, doa, termasuk zikir ta'lim semacam ini sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit dia belum meninggalkan masjid kecuali melaksanakan dulu sholat sunnah 2 rakaat, maka bagi mereka yang mengamalkan hal seperti itu pahala yang nilainya sama dengan pahala ibadah umroh dan ibadah haji yang sempurna. Sampai 3 kali Nabi katakan yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Mudah-mudahan kita walaupun belum menunaikan ibadah umroh dan haji, kita sudah bisa mendapatkan nilai pahala umroh dan haji itu. Amin, Allahumma amin. Pagi ini kita akan melihat tafsir surat Ali Imran ayat 110. Kalau kemarin kita bahas awalnya, nah ini kita coba ya lompat ya nanti kalau ada hal-hal yang perlu juga ingin dibahas di tengah-tengahnya silakan saja, karena ini adalah masukan juga dari jamaah. Kita membahas surat Ali Imran ayat 110 ini sampai dengan 119, tapi mungkin dalam 2 kali pertemuan mungkin ini. Kita lihat bunyi ayatnya. Ya, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tadinya adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia lainnya, karena kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah. Dan seandainya ahli kitab baik Yahudi atau Nasrani juga beriman kepada Al-Quran ini, maka yang demikian adalah lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna, memang di antara ahli kitab ada yang mukmin, wa aktsaruhumul fasiqun, tapi kebanyakan mereka adalah orang yang fasik, orang yang selalu melanggar ajaran agamanya sendiri. Lan yadurrukum illa adha, sekali-kali
perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan memberikan mudarat besar kepada kalian kecuali ya percikan-percikan hal-hal yang sedikit menjadi cobaan buat kita, menjadi ujian buat kita. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsaru. Dan jika seandainya mereka benar-benar memerangi kalian, niscaya itu akan membuat mereka mundur ke belakang. Mereka akan kalah dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Duribat alaihimul dhillah, ditimpakan kepada mereka kehinaan. Ainama thuqifu, dimanapun mereka berada. Mereka ada di zaman yang lalu, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman sebelumnya maupun sesudahnya, di zaman hari ini, semuanya mereka dalam dhillah, kehinaan. Semuanya tidak sama. Jadi orang Yahudi dan Nasrani, Bani Israel ini tidak sama semuanya, ya. Min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahli kitab itu ada mereka yang menjadi umat yang terus menegakkan kebenaran. Mereka membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam dan mereka sujud kepada Allah. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka memerintahkan hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka adalah orang-orang yang menyegerakan berbuat baik. Wa ulaika minas shalihin, dan mereka itulah orang-orang yang soleh dari ahli kitab. Maksudnya yang selain itu ada. Jadi di antara mereka ada yang baik juga. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru, dan tidaklah mereka melakukan kebaikan, ya, maka sekali-kali mereka yukfaru, artinya menolak perbuatan-perbuatan kebaikan. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui perbuatan hamba-hambanya yang muttaqin. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir sekali-kali harta benda yang mereka miliki, anak keturunan, pengikut-pengikut yang mereka miliki tidak memberikan manfaat apapun keberadaannya pada sisi Allah. Wa ulaika ashabun nar, karena mereka adalah orang-orang yang sudah pasti menjadi calon neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka adalah orang-orang yang akan kekal dalam siksa api neraka. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayati dunya kamathali rihin fiha sirrun. Perumpamaan apa yang mereka nafkahkan dalam kehidupan di dunia ini, mereka punya harta, mereka keluarkan, mereka manfaatkan harta benda itu. Kamathali rihin, seperti angin, fiha sirrun, angin yang di dalamnya ada mengandung udara dingin, ya. Asabat harta qaumin, yang menimpa perkebunan satu kaum. Zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka, berbuat hal-hal yang tidak baik, yang akhirnya mereka tidak bisa memanen, mendapat hasil dari apa yang mereka miliki, ya. Fa'ahlakathu, maka mereka hancur dengan apa yang mereka miliki berupa harta yang mereka miliki itu. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak menzalimi mereka, walakin anfusahum yadlimun, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Yang 118, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil bitanah, teman akrab kalian, ya, sahabat kalian, selain dari kalian sendiri, dari kalangan kalian orang-orang beriman.
La ya'lunakum khabalan, karena kalau kalian bersahabat, berteman akrab dengan orang-orang ahli kitab itu, Yahudi dan Nasrani, tidak henti-hentinya mereka akan menimbulkan mudarat kepada kalian. Waddu ma'anittum, yang mereka inginkan adalah kesulitan kalian, penderitaan kalian. Ya. Qad baratil baghdha'u fi min afwahihim, sungguh telah nampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Apa yang nampak sudah bisa kita lihat, ya. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, sedangkan apa yang di dalam hati mereka itu lebih besar lagi kebenciannya kepada kita sebenarnya, ya. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun, sungguh kami, maksudnya Allah, telah menjelaskan ayat-ayat kami ini kepada kalian tentang bergaul dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, ya, jika kalian adalah orang yang berfikir, ya. Ha antum, inilah kalian, maksudnya Allah mengatakan inilah kalian semua. Ulai tuhibbunahum, kalian semua mencintai mereka, berakrab-akrab dengan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Wala yuhibbunakum, tapi mereka sendiri sebenarnya tidak mencintai kalian, tidak senang bergaul dengan kalian. Wa tu'minuna bil kitab, kalian beriman kepada Alkitab kulli, semuanya, dengan mereka kepada kitab separuh-separuh, ya. Wa idza laqukum qalu amanna, di antara mereka ada yang mengaku kalau bertemu dengan kalian, kami orang-orang beriman, ya. Wa idza khalau addu alaikumul anamil minal ghaid, tapi kalau sudah di belakang kita, mereka berpaling, nggak di hadapan kita, mereka menggigit geraham mereka, rasanya geram sama kita, mau melumat kita, ya, mau menghancurkan kita karena marahnya kepada kita umat Islam. Qul mutu bi ghaidikum, katakanlah kepada orang-orang ahli kitab yang semacam itu, matilah kalian semua, hancurlah kalian semua, Allah yang menghancurkan kalian karena sebab kemarahan kalian itu. Innallaha alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat mengetahui apa yang di dalam dada mereka. Baik para jemaah sekalian, itu saya baca dulu terjemahannya sampai 119 supaya ada gambaran buat kita, barangkali ayat itu yang akan kita bahas. Kuntum, ini sebetulnya Allah mengatakan seolah-olah kuntum ya Muhammad, ya ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul umam allati akhrajaha Allahu linnas, ya, fi imanikum wa amalikum wa anfa'un nas linnas. Allah mengatakan, kalian hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah umat terbaik. Jadi kalau kita pernah mendengar orang-orang Bani Israel dikatakan umat terbaik, bangsa terbaik, ayat ini menjelaskan sekarang ini yang terbaik sejak turunnya risalah itu, Nabi kita Muhammad diutus, maka kalianlah umat Muhammad ini adalah umat terbaik, ya. Kalianlah yang diutus oleh Allah untuk bangsa-bangsa lain, untuk kehidupan umat-umat lain, ya. Karena kalianlah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada manusia lain dalam kehidupan umat manusia ini. Disebutkan di sini ada tiga hal yang menjadi syarat umat terbaik. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, ya. Karena kalian adalah umat yang selalu memerintahkan umat manusia kepada hal-hal yang baik, ya. Alladzi dalla alaihi syara' wa hassanahul aql, yang ditunjukkan oleh syariat, petunjuknya bagaimana yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa jalan-jalan yang kita tempuh. Wa tanhauna 'anil munkar alladzi naha 'anhu syara' wa qabahul aql, dan kalian mencegah orang lain dari berbuat mungkar yang kemungkaran itu pun ditentukan oleh syariat dan secara manusiawi itu dinilai oleh orang secara norma perbuatan yang jelek, memang yang tidak atau yang bertentangan dengan akal. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah imanan jaziman yusaddiquhul amal. Kalian beriman kepada Allah iman yang benar, yang menunjukkan bahwa kalian betul-betul adalah orang yang sejati iman. Nah, tiga hal yang disebutkan di dalam ayat ini, kita disebut umat terbaik.
Sayangnya para jemaah sekalian, bunyi ayat ini bukan dengan dhamir kekinian, dhamir fi'il mudhari'. Allah tidak mengatakan antum khairu ummah. Nah, ini ada bedanya. Kalau disebut antum khairu ummah, kita yang hari ini pun hidup, kita adalah umat terbaik. Tapi karena bunyi ayatnya adalah kuntum khairu ummah, maka itu yang dimaksud adalah generasi Nabi dan para sahabat. Kalian yang hidup di zaman Nabi dan para sahabat, kalianlah umat terbaik. Sebetulnya itu. Tapi karena Allah menjelaskan kriteria umat terbaik itu 3 hal tadi, yaitu menegakkan, karena Rasulullah dan para sahabat menegakkan amar ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar, juga karena iman betul kepada Allah, ya. Maka ketika 3 ciri ini juga kita penuhi pada umat hari ini, kita pun kemungkinan besar bisa menjadi umat yang terbaik. Itu begitu. Jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan hadhil ayah, ya, tadullu ala ma kana alaihi ar-rasul alaihi salatu wasallam wa ashabu. Ayat ini memang menunjukkan apa yang terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Tetapi karena Allah menerangkan kriterianya, Rasulullah dan para sahabat itu punya keunggulan 3 hal tadi, maka keunggulan itu kalaupun sekarang ini kita miliki, kita pun juga menjadi umat yang terbaik, ya. Jadi punya sikap hidup yang suka menegakkan kebaikan. Jadi orang yang sangat peduli lingkungan, peduli sekitar. Jadi bukan orang yang kita sholat, kita ibadah, yang penting kita sendiri masuk surga, orang lain kita nggak tahu. Dia rajin ke masjid, rajin ibadah, sudah sendiri. Itu ternyata tidak. Nabi dan para sahabat disebut oleh Allah umat terbaik karena mereka peduli sekitar, karena mereka merasa bertanggung jawab juga kepada Allah bahwa orang-orang yang lain ini harus diajak kepada Islam ini, harus diajak kepada kehidupan yang amar ma'ruf nahi munkar ini. Menariknya penyebutannya amar ma'ruf nahi munkar. Penyebutan ini sebetulnya ada sebelumnya, di ayat sebelumnya, ya. Di surat Ali Imran ini juga, silakan kalau mau dilihat, itu di surat Ali Imran ayat 104, ya, tentang amar ma'ruf nahi munkar, yang ternyata didahului dengan ad-da'wah ilal khair, ya. Di ayat 104 dikatakan wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian, di antara umat Islam ini ada segolongan umat, sekelompok umat yang melaksanakan satu, yad'una ilal khair, mengajak orang lain kepada kebaikan. Ini yang saya maksud ad-da'watu ilal khair, berdakwah itu kepada kebaikan. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, maksudnya adalah al-amru bil ma'ruf. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan orang lain untuk berbuat yang sesuai ketentuan syariat, ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang lain untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Itu begitu ya maksudnya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau dari ayat ini itu ada pendahuluannya, Pak. Pendahuluannya itu adalah dakwah. Kalau dakwah ilal khair, dakwah kepada yang baik. Jadi kalau ngajak orang lain itu jangan pakai perintah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu sudah buat orang yang tahu. Seperti orang Yahudi dan Nasrani yang sudah tahu, kepada mereka amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy dulu yang belum tahu, yang sampai Nabi diutus belum percaya hari kiamat, itu dakwah. Kita juga begitu. Kalau kepada orang lain yang belum tahu, itu dakwah. Jangan amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah itu ilal khair, maksudnya mengajak. Mengajak itu bukan berarti kita panggil dia, kita ajak, bukan. Kita memberikan keteladanan, kita memberikan contoh, kita memberikan, inilah kami sebagai seorang muslim, hidup kami seperti ini keadaannya.
Pagi-pagi kami sudah bangun ya untuk memulai hidup ini dengan ibadah, karena yang penting dalam hidup kami adalah urusan kami dengan Allah Tuhan kami. Bukan sebagaimana orang pagi-pagi udah ke pasar, pagi-pagi udah mana jalan-jalan kemana dulu, udah buka toko, udah ini. Ada yang bangun pagi tapi buka toko, ada yang bangun pagi tapi olahraga, tapi sudah kemana-mana jalan ya, karena targetnya Car Free Day atau apa macam-macam gitu. Apalagi yang sekarang semangat mau kampanye misalnya, pagi-pagi bangun untuk itu. Kalau kita tunjukkan tidak, kita bangun pagi untuk sholat ke masjid ya. Nah, ini sebuah hal yang menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang punya kehidupan yang memberikan dia sebuah keyakinan tersendiri. Orang ini punya iman. Iman itu pembenaran hati, bukan pembenaran akal ya. Walaupun pandangan Islam itu berusaha meyakinkan kita dengan logika, dengan akal yang memudahkan kita punya keyakinan yang kuat, tapi tetap yang namanya iman itu pembenaran hati. Kalau ada orang susah bangun pagi subuh, dengan kita alhamdulillah Allah mudahkan bisa bangun pagi subuh, itu karena kita ada iman. Kalau kita sampai rela pergi jauh ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, atau kita datang jauh-jauh ke rumah saudara kita silaturahim, datang ke guru kita, ke kiai kita, kemana ya silaturahim, itu semua terjadi karena iman, dorongan iman. Kalau nggak ada iman, mungkin kita berhitung ngapain jauh-jauh, ongkosnya besar juga, susah-susah, mendingan di rumah duduk ngopi nonton TV selesai. Itu akan dirasakan kehidupan itu semacam itu saja. Tapi karena imanlah kita mau melakukan banyak hal. Dan iman itu sekali lagi pembenaran hati, tidak bisa dibuktikan. Kalau sudah dibuktikan itu bukan lagi keimanan. Ini kalau saya katakan ya, di balik masjid ini, itu di gang itu ada anak kecil itu sedang nangis. Saya katakan itu, kalau bapak-bapak percaya, itulah yang namanya iman. Tapi kalau di antara bapak-bapak ada yang pengen keluar, apa benar kata Ustadz itu, coba keluar lihat, betul ada anak nangis, itu bukan iman. Karena dia sudah ngelihat anak kecil menangis di balik itu bukan iman. Iman itu pembenaran hati. Memang kadang-kadang ditunjukkan oleh seseorang, dan memang harus dasarnya percaya kepada yang bawa berita. Nah, kita percaya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang bawa berita tentang kebenaran ajaran Islam ini, dan kita percaya kepada beliau bukan tanpa alasan. Alasannya adalah beliau sejak kecil, masih muda, remaja, tidak pernah berbohong selama hidup. Bayangkan, diberi gelar oleh masyarakat setempat Al-Amin ya, sosok yang sangat bisa dipercaya, belum pernah berdusta. Kepada sosok yang belum pernah berdusta, lalu dia membawa berita kebenaran, sangat pantas kita percaya apa yang beliau sampaikan, kan gitu. Itu logika kita juga ya, alat berpikir. Tapi tetap iman itu karena membenarkan apa yang dia beritakan, dia kasih tahu. Kalau kita dikasih tahu oleh Nabi ada azab kubur, ada alam kubur nanti, ada hari kiamat, ada pembalasan, ada surga, ada neraka. Kalau kita sekarang belum sampai ke sana, kita percaya, kita iman, itulah yang namanya iman. Tapi kalau sudah sampai di alam kubur, baru kita tahu, oh iya benar ada azab kubur, baru kita sadar di situ, itu bukan keimanan. Jadi iman itu adalah pembenaran hati. Nah, orang kita ajak seperti itu, seperti yang kita perbuat, itulah yang namanya dakwah. Jadi konsepnya begini Pak, dakwah itu mengajak dulu ya, mengajak, kalau bahasa sekarang mengajak bukan mengejek ya. Kita merangkul bukan memukul, katanya itu begitu. Jadi kita ajak orang ya supaya mau bersama kita. Kita berikan contoh keteladanan. Kami sebagai seorang muslim, kami adalah orang yang punya semangat kerja keras,
orang-orang yang punya sikap kejujuran, orang-orang yang menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, orang-orang yang selalu mau membela orang yang lemah, orang-orang yang selalu mau memberikan perhatiannya kepada orang-orang yang kesusahan. Ditunjukkan itulah orang beriman. Ketepatan waktu, itu juga orang Islam. Aslinya itu kita begitu. Kita kan orang yang terlatih tepat waktu, Pak. Sholat subuh itu begitu azan mesti datang. Kalau kita setelah azan 20 menit baru datang, pasti terlambat. Ya. Makanya orang Islam itu sebetulnya terlatih, ya, tanpa kita sadari, terlatih untuk selalu tepat waktu. Ya. Zuhur jam sekian kita datang untuk sholat. Lewat dari jam yang ditentukan, kita ketinggalan sholat. Jadi orang Islam itu terbiasa untuk nggak ketinggalan kereta, nggak ketinggalan pesawat, nggak ketinggalan apapun sebetulnya. Karena terbiasa untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Ini pembelajaran yang luar biasa. Kalau orang yang tidak punya kebiasaan ini, itu hidup itu hanya didasari oleh apa yang akan dia lakukan dalam pekerjaan kesehariannya. Misalnya dia bangun tidur, dia punya janji jam 10. Wah, kalau gitu saya bangun jam 9. Gitu aja. Untuk keperluan dia mandi, dia berangkat langsung karena dia mau jam 10. Ada janji dan semacamnya. Atau ada orang yang nggak punya janji apa-apa, hanya cuma di rumah, sudahlah bangun sesuka hatinya jam berapapun, akan begitu. Tapi kalau kita punya komitmen secara tidak sadar karena iman kita ini, bahwa kita sebagai seorang mukmin harus bangun pagi, ya, untuk sholat subuh setiap hari, memulai hari kita dengan berkomunikasi kepada Allah Sang Pencipta, sholat subuh. Nah, jadi ini sebetulnya yang disebut dakwah ilal khair. Jadi dakwah itu tidak hanya bil lisan seperti yang saya sampaikan ini, dakwah itu juga bisa bil hal. Bil hal itu dengan contoh, dengan keteladanan. Bahwa Bapak semuanya bisa menjadi dai, menjadi orang-orang yang berdakwah, ya, paling tidak berdakwah kepada orang yang di rumah, kepada istri, kepada anak, ya. Ya, kalau bisa kepada tetangga, lingkungan yang terdekat, teman sejawat, di kantor dan semacamnya. Kita tunjukkan kita adalah seorang muslim, ya. Kemudian baru amar ma'ruf. Kenapa bahasanya ma'ruf? Nah, ini supaya dipahami. Ma'ruf itu adalah alladzi urifa bihi, sesuatu yang telah diketahui oleh orang yang dimaksud. Jadi kalau kita ngajak orang lain amar ma'ruf, itu orang itu sudah tahu. Misalnya kita perintah orang lagi diri di sana, ayo sholat, udah azan ini, ngapain diri di situ? Kamu kan muslim. Nah, itu boleh, itu perintah. Tapi kalau ada orang berdiri di situ bukan muslim, kita tahu dia pakai salib, malah kita nggak perlu panggil dia, nggak perlu perintah dia suruh ke masjid, ya. Kita hanya memberi contoh, ya, kita wudhu, kita berpakaian bersih, kita bangun, kita sholat ke masjid, dia jadi lihat, itu aja. Itu yang namanya dakwah. Tapi kalau amar ma'ruf, memerintah yang diketahui. Jadi jangan meminta orang yang nggak tahu. Itu bukan amar ma'ruf namanya. Begitu pula nahi munkar jadinya. Nahi munkar adalah nahi al-munkarat al-ma'rufah sebetulnya. Kita mencegah orang berbuat kemungkaran yang orang itu juga sudah ngerti. Jadi melarang orang main judi, melarang orang minuman keras, melarang orang berzina, yang dilarang itu adalah orang yang udah tahu, yaitu orang muslim. Itu yang kita cegah. Kalau kita ke Amerika menyuruh orang jangan berjudi, kita ke Cina menyuruh orang jangan berzina, jangan ini semua, mereka baru mengerti misalnya. Itu tidak. Itu bukan amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar kepada orang yang udah tahu. Jadi makanya dipisahkan dakwah ilal khair, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu dipisah. Nah, di ayat ini 110 itu dikasih tahu kita umat yang terbaik yang Allah keluarkan. Ini kata-kata ukhrijat sebetulnya maksudnya diutus, kita dilahirkan, itu maksudnya menjadi umat yang memberikan manfaat pada umat lain. Tujuannya itu maksudnya. Ini ada yang menafsirkan ukhrijat linas diartikan khuruj. Khuruj seperti maaf jemaah tabligh yang suka juga masjid ini kadang-kadang, yang tidur di sini 3 hari, 4 hari, 7 hari, ada program 40 hari dan semacamnya.
pindah-pindah ke masjid lalu kemudian keluar. Diartikan ukhrijat itu khuruj. Berarti bapak-bapak harus khuruj. Amal itu baik, ngajak orang ke masjid, ngajak orang khuruj supaya mau lebih fokus, pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk ngaji, untuk mengamalkan ajaran Islam, itu baik. Tapi menjadikan ayat ini sebagai dasar amalan itu keliru. Karena ayat ini bukan untuk suruh kita khuruj gitu. Paham maksud saya? Amalnya tidak keliru, Pak. Tapi mendasari amalan itu dengan bunyi ayat ini itu keliru. Coba Bapak kalau mereka menyampaikan sesuatu itu didasari itu, ayolah keluar, kan ada ayatnya. Kalian adalah umat yang disuruh khuruj. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Berarti kalian disuruh keluar. Khuruj fisabilillah. Itu kan bahasanya khuruj. Nah, ini keliru. Amalnya sih baik ya. Jadi jangan berarti kita menolak amal mereka yang demikian itu kita hormati, kita hargai. Ya. Dan kemudian dikatakan amar ma'ruf nahi munkar lalu iman kepada Allah. Kenapa iman kepada Allah disebutkan? Karena ini berhadapan dengan orang Nasrani, orang Yahudi yang imannya itu masih mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Isa dulu. Itu pun sudah dicampur adukan ajaran Nabi Isa dengan ajaran orang-orang tokoh-tokoh, ulama-ulama atau pendeta-pendeta mereka. Maka syarat iman ini mutlak, yaitu mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Jadi di surat Al-Baqarah ini ayat yang oleh orang-orang liberal ini dijadikan alasan semua orang masuk surga, mau orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, orang manapun bisa masuk surga kalau mereka beriman. Surat Al-Baqarah ayat 62. Ini pandangan yang keliru ya. Ini saya bacakan bunyi ayatnya begini. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiin, dan orang-orang sabiin yang beragama sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, wa amila salihan, dan mengerjakan amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bagi mereka pahala yang besar dari Allah Tuhan mereka, dan mereka tidak akan ada rasa takut dan mereka tidak akan sedih. Maksudnya mereka semua sama masuk surga. Itu kata pandangan liberal. Karena bunyi ayatnya adalah orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, asal mereka beriman kepada Allah, kepada hari kiamat, masuk surga. Itu dengan dasar bunyi ayat ini. Padahal yang dimaksud iman di sini adalah beriman kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau hari ini kita bicara hari ini. Tapi untuk di zaman mereka sebenarnya yang dimaksud adalah orang Yahudi yang beriman kepada ajaran Nabi Musa, orang Nasrani yang beriman kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam yang benar. Siapa di antara mereka yang mengikuti ajaran nabinya yang benar pada zamannya, itulah yang juga ahli surga sama dengan kita. Bukan orang yang beriman Yahudi dan Nasrani sekarang dengan keyakinan agama mereka, lalu sama-sama dengan kita yang beriman dengan agama kita, masuk surga semuanya sama. Nah, itu enak mereka. Dengan masuk Nasrani aja kita beribadah cuma sekali seminggu, nyanyi-nyanyi lagi. Nggak capek kita kan gitu. Kalau sama itu begitu. Jadi tidak sama. Jadi ini kenapa dikatakan kembali wa tu'minuna billah. Lalu diterangkan di ayat berikut, di kalimat berikutnya begini. Walau amana ahlul kitab, kalau orang ahli kitab itu beriman, langsung mengimani ajaran Islam ini, ya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, lakana khairan lahum, itulah yang lebih baik bagi mereka. Itu jadi dijelaskan di situ. Itu yang baik bagi mereka, yang menyelamatkan mereka, yang buat mereka menjadi juga di antara orang yang kuntum khaira ummah. Lalu Allah katakan minhumul mu'minuna, di antara mereka memang ada orang yang mukmin, yang waktu di zaman Nabi melihat Nabi begitu lalu jadi beriman, seperti Waraqah bin Naufal yang paman dari istri Nabi Khadijah ya, yang menunjukkan bahwa itu ciri-ciri Nabi, dia akan dimusuhi nanti ya. Ketika dapat wahyu itu pertama,
dia yang menunjukkan itu. Kalau aku hidup di zaman dia masih hidup, ya, di zaman Rasulullah itu aku masih hidup, aku akan membela dia. Maksudnya dia akan beriman kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata beliau wafat sebelum itu, ya. Maka Waraqah bin Naufal tidak membela Nabi. Nah, orang yang seperti Waraqah bin Naufal ini juga ada di zaman modern sekarang pun juga ada, ya. Mereka akhirnya nantinya dapat hidayah masuk ke dalam ajaran Islam. Awalnya mereka adalah orang yang betul-betul mau mencoba menekuni agamanya dengan baik, serius dalam beragama, nggak seperti orang-orang Eropa, orang Amerika, Pak. Orang Eropa Amerika itu beragama Nasrani, agama Kristennya, Katoliknya itu hanya untuk pelarian kehidupan saja. Mereka tidak beragama dengan taat. Mereka nggak setiap hari Ahad itu ke gereja, tidak. Ya, mereka hanya lari ke agama ketika punya persoalan kehidupan, punya kesulitan-kesulitan, punya permasalahan bisnis, baru lari ke gereja. Itu begitu. Sedangkan kita orang Islam tidak begitu. Kita kapanpun, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita setiap waktu hidup kita semuanya, apa yang kita lakukan semuanya dalam hidup dan mati kita adalah untuk Allah. Kita begitu, ya. Walaupun di antara kita kadang-kadang ada juga yang baru pakai ajaran Islam hanya di 3 keadaan, ya. Apa itu? Orang Islam ini hari ini masih banyak, Pak, yang pakai Islam ketika kelahiran. Lagi kelahiran berpikir akekah, berpikir ini, berpikir ya ada yang 7 bulanin, berpikir macam-macam lah, berpikir konteks saya kelahiran, agama dipakai, ya. Yang kedua, saat pernikahan. Begitu kalau pernikahan, yang tadinya nggak berpikir ibadah, nggak sholat, mas kawinnya seperangkat alat sholat. Nggak pernah ngaji, mas kawinnya Al-Quran, kan gitu. Waktu pernikahan agama dipakai. Ustadz pasti dipanggil gitu untuk ceramah gitu, padahal dia sendiri nggak pernah ngaji tadinya. Yang ketiga, saat kematian, baru panggil ustadz, panggil kiai kalau udah mati untuk didoain, dizikirin, dibacain doa-doa semua. Itu banyak, cukup banyak. Tapi insya Allah kalau kita udah biasa ngaji ini nggak begitulah. Orang Islam itu pakai agama Islam saat kelahiran, saat pernikahan, dan saat kematian. Padahal mestinya sepanjang hari, sepanjang waktu. Baik para jemaah sekalian, ayat ini 110 kita tutup dengan kalimat, ya, wa aktsaruhumul fasiqun. Tapi tetap kebanyakan orang Nasrani, Yahudi ini, kebanyakan mereka adalah orang yang fasik, orang yang melanggar agama, orang yang tidak taat agama. Itu kebanyakan mereka. Jadi kalaupun ada yang taat, itu sedikit di antara mereka. Dan kalaupun ada yang taat beneran, nantinya akhirnya dapat hidayah masuk Islam.